Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari program studi manajemen kelas manajemen DX dengan NPM 2241108 ingin menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama, definisi rasio. Rasio disebut sebagai perbandingan jumlah yang merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya, di mana perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Yang kedua, rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu neraca, perhitungan rugi laba, dan laporan arus kas. Manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan. Manfaat yang biasa diambil dengan dipergunakan rasio keuangan yaitu analisis rasio sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan keuangan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Yang keempat, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dan perspektif keuangan. Yang kelima, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Keunggulan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan mempunyai keunggulan sebagai berikut. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengambilan yang lebih sederhana dan informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Yang keempat, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Yang kelima, menstandardisasi size perusahaan. Yang keenam, lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Yang ketujuh, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Ada beberapa kelemahan dengan dipergunakannya analisis secara rasio keuangan, yaitu penggunaan rasio keuangan akan memberi pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir. Yang ketiga, setiap data yang dipergunakan dalam menganalisis adalah sumber dari laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat artifisial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.